Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: wa takum minhum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa huwa ad'aful iman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berhormati, alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini Allah berikan rahmat kepada kita, memberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua, berkumpul bersama-sama di dalam majlis yang insyaallah dapat manfaat luar biasa dari Allah SWT. Salawat dan salam kita tak lupa sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat berikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang hormati, kalau kita bicara umat Islam, maka Rasulullah menyampaikan bahwa umat Islam ini adalah kal jasadi, adalah satu tubuh yang merupakan satu kesatuan. Barat satu kepala dengan kaki itu adalah organ yang tidak mungkin dipisahkan. Usus dengan ginjal, dengan jantung adalah kalau mereka berada di dalam posisinya masing-masing, berada dalam wilayah atau teritori masing-masing, itu tidak mungkin bisa dipisahkan. Tetap saja ini adalah khusus dari si manusia yang bernama ini. Ini adalah jantung dari manusia yang bernama ini. Begitu pula tubuh umat Islam itu adalah satu kesatuan. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, kalau yang membuat tubuh manusia menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan sehingga organ yang satu dengan organ yang lain saling berhubungan, adalah salah satunya adalah komponen yang menjadikan mereka adalah satu kesatuan adalah darah. Maka apakah komponen yang menyatukan, yang membuat umat Islam ini bisa tetap saling menyatu? Maka jawabannya adalah dakwah. Sehingga darah dan dakwah adalah sesuatu yang sangat mirip sekali. Kebetulan bidang ulun adalah jantung dan pembuluh darah. Darah ini adalah sesuatu hal yang sangat unik sekali, Bapak Ibu. Darah adalah sesuatu hal yang sangat vital sekali. Jadi bila umat Islam ingin bangkit, maka mestinya kita bisa melihat bagaimana darah ini memperdarahi tubuh manusia. Bapak Ibu, darah sangat mirip dengan dakwah. Darah dan dakwah ini adalah sesuatu hal yang sangat mirip sekali. Bila tubuh manusia ini kita katakan setiap sel-sel tubuhnya ini, sel-sel tubuh manusia ini membutuhkan di setiap jari kita, kemudian di kepala kita, kemudian di perut kita, setiap saat itu membutuhkan oksigen, membutuhkan makanan dan membutuhkan minuman. Jadi setiap sel-sel di jari, di batis, di perut, di kepala, setiap detiknya itu perlu yang namanya makanan, perlu namanya minuman, dan perlu namanya oksigen. Kalau tidak mendapatkan itu, maka sel-sel di daerah tersebut akan mati. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa mendapatkan makanan, bisa mendapatkan minuman, dan bisa mendapatkan oksigen tadi? Padahal, Bapak Ibu, kita ketahui, kita makan, kita mendapatkan makanan, kita makan dari makanan yang ada di luar, kita masukkan ke mulut kita. Mulut kita kemudian
lanjut sampai kerongkongan kita, lanjut sampai lambung kita, sampai usus. Disitulah makanan kemudian berakhir. Nah, lalu apa caranya sampai bisa ke dalam jari kita, sampai ke dalam kepala kita, sampai ke dalam tangan kita? Sama, minuman juga seperti itu. Kita minum, kemudian kita masukkan ke dalam mulut kita, kemudian sampai ke dalam lambung dan sampai usus kita, berakhir di situ. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian sel-sel tubuh kita itu bisa tempat minum? Sama, Bapak Ibu sekalian, dia menghirup udara, dia masukkan lewat hidung atau lewat mulut, kemudian lewat tenggorokan dia, kemudian sampai ke dalam paru-paru dia. Sampai disitulah udara, oksigen yang kita ambil. Pertanyaannya adalah bagaimana sel-sel itu ikut menikmati oksigen yang kita hirup. Maka kemudian Allah menciptakan yang namanya alat transportasi. Jadi untuk mengangkut semuanya tadi disiapkan Allah alat transportasi, namanya adalah darah. Darah inilah alat transportasinya. Alat transportasi untuk mengangkut oksigen, mengangkut air, mengangkut makanan ke seluruh sel-sel tubuh kita. Maka darah adalah alat transportasinya. Pertanyaannya adalah, mungkinkah darah bisa sampai seluruh sel-sel yang paling ujung? Sebagaimana mungkinkah ada alat transportasi, entah itu mobil, sepeda motor atau apapun, kemudian bisa sampai begitu saja? Misalnya pian isian sepeda motor atau isian mobil di rumah, tapi kemudian pian ingin rumah pian di Banjarmasin, pian ingin sampai ke Banjarbaru. Tentunya karena mungkin kalau tidak ada jalanan dari Banjarmasin ke Banjarbaru, walaupun pian diisi mobil, isian sepeda motor, isian banyak sekali kendaraan, tetapi kalau tidak ada jalanannya, maka tidak mungkin akan sampai. Maka Allah mulia menciptakan bukan hanya alat transportasinya untuk mengangkut makanan, mengangkut air, dan mengangkut oksigen tadi, tetapi Allah juga menciptakan jalanannya. Apa jalanannya? Allah menciptakan pembuluh darah. Pembuluh darah mulai dari yang paling besar, Bapak Ibu sekalian, namanya aorta, sampai yang sedang arteri, kemudian arteriola, sampai pembuluh darah yang sangat tipis rambut kita, namanya pembuluh darah kapiler. Nah, bukan hanya itu saja, ada pembuluh darah balik, ada vena, ada venula. Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah ada alat transportasi, ada jalanannya, dan ini menjamin supaya sampai ke seluruh tubuh. Tapi ternyata tidak cukup. Pian isian mobil, isian ada jalanannya sudah. Anak dari Banjarmasin di Banjarbaru, apa yang kurang, Pak? Ada isian mobil, ada isian alat, ada jalanannya. Yang kurang adalah bensinnya. Maka perlu tenaga dorong entah bensin, entah solar, entah listrik dan yang lain sebagainya. Perlu ada tenaga yang mendorongnya. Maka tidak cukup hanya sekedar alat transportasi, tidak cukup hanya sekedar jalanannya, tetapi perlu daya dorong, perlu ada energi untuk mendorong tadi. Maka Allah kemudian menciptakan tenaga dorongnya, yaitu jantung. Jantung sebagai alat pompa untuk menjamin supaya darah tadi bisa jalan melingkari seluruh tubuh kita dan tidak ada hentinya. Bapak Ibu, seperti itulah darah di dalam tubuh kita, sangat vital sekali. Darah kalau berhenti sebentar saja, maka yang terjadi adalah kematian atau kerusakan. Misalnya berhentinya lokal di suatu daerah, maka yang terjadi adalah kerusakan di daerah tersebut, kematian di daerah tersebut. Maka darah tidak boleh sama sekali berhenti. Darah tidak boleh sama sekali berhenti. Maka seperti itu juga Bapak Ibu, dakwah di tubuh umat Islam. Dakwah itu layaknya darah di tubuh umat Islam.
umat Islam dianggap sebagai satu tubuh, maka dakwah inilah yang menjamin supaya umat Islam ini tidak boleh mati. Umat Islam tidak boleh mati. Umat Islam sampai sekarang tidak ada mati-matinya. Kenapa? Karena ada senantiasa dakwah. Dakwah yang memperdarahi umat Islam, yang menjamin aliran makanan, aliran air, aliran oksigen di tubuh umat Islam tetap ada. Maka sebagaimana darah tidak boleh berhenti, maka dakwah juga tidak boleh berhenti di tubuh umat Islam. Darah seperti dakwah. Bapak Ibu, darah sangat mirip dengan dakwah. Jadi yang namanya komponen darah itu, ada komponen namanya komponen darah bersih dan ada komponen darah kotor. Namun pian mempelajari, pian sekali-kali buka YouTube misalnya, kemudian pian melihat dari jantung sebelah kiri, kemudian itu isinya awalnya adalah darah bersih. Darah bersih itu apa? Darah yang kaya oksigen, kaya makanan, dan kaya minuman. Kemudian akan dialirkan ke seluruh tubuh. Ini kemudian mengasih oksigen, mengasih makanan, mengasih minuman, sampai seluruh tubuh kemudian segar, sampai seluruh tubuh kemudian bisa terisi oksigen dan makanan dan minuman kembali. Ini namanya aliran darah bersih. Namun tidak berhenti sampai di situ. Darah itu juga bertanggung jawab, Bapak Ibu sekalian. Sel-sel di tangan kita, di kaki kita, di perut kita, itu gunanya adalah mereka kemudian mengolah berbagai macam hal, mengolah makanan, kemudian mengolah menjadi energi dan lain sebagainya. Sampai sisanya mereka kemudian menyisakan sampah. Jadi setiap sel kita itu kemudian menghasilkan sampah metabolisme. Oksigen kemudian yang didapat tadi kemudian diolah sedemikian rupa, hasil akhirnya sampahnya adalah karbon dioksida. Kemudian berbagai macam makanan-makanan itu diolah, maka kemudian jadi sampah sisanya, jadi energi sisanya jadi sampah. Nah, sel-sel itu kalau hibak sampah, maka sel itu akan membusuk, akan rusak. Maka sampah berupa karbon dioksida, sampah berupa sisa-sisa makanan itu harus segera dibuang. Maka siapa yang kemudian bertanggung jawab membuang kembali, Bapak Ibu sekalian? Maka kembali dibebankan kepada darah tadi. Darah bukan hanya ngasih makanan, bukan ngasih oksigen saja, bukan ngasih minuman saja, tetapi darah juga bertanggung jawab mengambil sampah. Sampah berupa karbon dioksida diangkut melalui vena sekarang, vena dan venula. Maka sekarang kita mengenal yang kedua, selain aliran darah bersih, ada aliran darah kotor. Maka darah kemudian mengangkut kembali, diangkuti kemudian sampah, kemudian sampai kembali ke daerah jantung kembali, masuk lagi, dipompa lagi. Sekarang pompanya kemana? Pompanya ke paru-paru. Di paru-paru kemudian karbon dioksida kemudian dikeluarkan, dia hembuskan nafas, itu isinya karbon dioksida keluar. Kemudian di ginjal diolah, yang sampah-sampah tadi diolah, kemudian akhirnya dikeluarkan lewat urin dia. Maka keluaran sampah tubuh kita kemudian kembali bersih. Seperti itu, darah itu bukan hanya tanggung jawab ngasih makanan, tapi kemudian mengeluarkan sampah. Bapak Ibu sekalian, dakwah juga seperti itu. Yang namanya dakwah itu ada dua komponen. Komponennya ada dua, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan kalau boleh kemudian yang namanya dakwah itu cuma amar ma'ruf saja, dia harus ada nahi mungkarnya. Bapak Ibu, dia harus siap untuk menyampaikan kebaikan, menyuruh orang berbuat baik, ngasih nasihat, membawai yang baik-baik. Tetapi jangan lupa, darah juga harus siap, dakwah juga harus siap. Sebagaimana darah tadi, dia juga harus siap untuk mengambil sampah-sampah dari tubuh umat Islam ini. Jangan cuma nyuruh-nyuruh kebaikan, tapi juga mencegah dari kemaksiatan. Seringkali kan nyaman menyuruh sembahyang, oh ada apa-apa, orang gak ada sakit. Tapi kemudian ada orang berjudi, orang sakit Pak, karena ini adalah tugas mengambil sampah.
tugas mengambil sampah. Ada orang yang mendekati zina, orang pacaran, kemudian kita tegur, ini adalah rahim mungkarnya. Kalau sekedar nyuruh mereka berpuasa, mereka tidak marah. Tapi kemudian nyuruh mereka berhenti pacaran, nyuruh berhenti berzina, nyuruh berhenti riba, maka ini adalah komponen nahi mungkar. Ini komponen membuang sampah dari darahnya umat Islam. Kalau kita cuma ngasih makanan saja, kemudian lupa mengambil sampahnya, maka sel-sel di dalam tubuh umat Islam juga akan membusuk. Tetap hidup, tapi penuh racun dan akan membusuk tubuh umat Islam. Maka jangan lupa, sebagaimana darah, ada darah bersih dan ada darah kotor, maka dakwah juga ada komponen amar ma'ruf dan komponen nahi mungkar. Darah seperti dakwah. Bapak Ibu sekalian, darah seperti dakwah. Bapak Ibu, darah itu ada komponen yang namanya sel darah putih. Jadi kalau kita buka komponen darah itu Bapak Ibu sekalian, sebelum sel darah putih, belum kenalkan dulu. Darah ini ternyata adalah kumpulan-kumpulan komponen Pak. Jadi seringkali kan kita melihat darah itu sudah habang kayak saja, seperti satu kesatuan, satu darah yang warna habang. Tapi ternyata kalau kita lihat di mikroskop, mungkin ada yang pernah melihat di mikroskop secara langsung karena mungkin kerjaannya di situ, atau mungkin dia melihat di YouTube atau di berbagai gambar, maka dia akan melihat, ternyata darah itu, Pak. Darah itu adalah suatu organisasi. Darah itu organisasi, Pak. Di dalam darah itu ternyata banyak komponen-komponennya, dan mereka adalah satu kesatuan yang terorganisir. Ada banyak, Pak. Yang pertama, di dalam darah ada yang namanya sel darah merah. Ini yang paling banyak. Sel darah merah ini ada, kenapa warnanya merah? Karena di dalamnya ada hemoglobin. Hemoglobinlah tadi transportasi buat oksigen. Hemoglobin inilah yang mewarnai darah menjadi habang. Kemudian di dalam darah juga ada yang namanya sel darah putih. Sel darah putih. Kemudian apakah mulai darah jadi putih? Ada. Karena sel darah putih kada terlalu banyak. Di dalam darah nanti juga ada yang namanya keping-keping darah. Di dalam darah juga ada yang namanya plasma. Plasmanya ini juga macam-macam isinya. Kemudian sel darah putih juga macam-macam isinya. Jadi darah ini adalah suatu organisasi. Dia isinya banyak komponen-komponen, tetapi mereka satu kesatuan, menyatu dalam sebuah organisasi. Maka Bapak Ibu sekalian, dakwah itu isinya juga berbagai macam, Pak. Berbagai macam isinya. Di sini ada enam ketua, ada enam ta'anum. Ada yang kemudian profesinya mungkin ada yang insinyur, ada yang ekonom, ada yang kemudian pedagang, ada guru, ada ibu rumah tangga, ada pensiunan, ada tentaranya dan lain sebagainya. Tetapi semuanya satu visi, Pak. Dalam darah banyak macam-macam komponennya, tetapi semuanya satu jalan, Pak, satu visi untuk memperdarahi, untuk ngasih makanan ke tubuh. Maka seperti itu juga yang namanya organisasi yang bernama dakwah itu adalah satu kesatuan. Kita berbagai macam, Pak, berbagai macam jenis-jenis orangnya, berbagai macam jenis profesinya, tetapi kita satu visi, satu kesatuan untuk memperdarahi umat Islam, untuk ngasih makan umat Islam. Bapak Ibu sekalian, darah seperti dakwah. Dakwah pasti terorganisir, banyak-banyak macamnya, tetapi satu kesatuan yang terorganisasi. Kemudian dakwah juga seperti darah tadi. Di dalam darah ada yang namanya sel darah putih. Ada sel darah putih. Apa guna sel darah putih? Sel darah putih kemudian ditugaskan oleh Allah ada di dalam darah buat mempertahankan tubuh dari penyakit. Jadi salah satu yang menyebabkan kita bisa bertahan melawan berbagai macam penyakit adalah keberadaan sel darah putih.
di hingga pian ini Pak, di tubuh pian. Ini hipok Pak. Kita menjapai-japai ini di udara yang tadi. Itu hipok dengan penyakit-penyakit. Kuman aja beratnya. Kuman, virus-virus, bakteri, berbagai macam parasit-parasit macam-macam. Ini hipok. Kita japai, kemudian masuk ke dalam tubuh kita berbagai macam caranya. Jadi kita ini sangat rentan, sangat mudah garing, sangat mudah mati sendiri. Tetapi Allah kemudian menyiapkan salah satunya untuk kebal, untuk imun. Maka Allah menyiapkan salah satunya adalah yang sangat kuat adalah di darah. Ada yang namanya sel darah putih. Sel darah putih inilah yang kemudian membuat tubuh kita bisa bertahan dari berbagai macam penyakit. Di sel darah putih ini ternyata terorganisasi lagi Pak. Ada yang namanya nanti ada sel darah putih itu nama latinnya leukosit. Ada namanya limfosit, ada namanya monosit, ada namanya basofil, ada yang namanya neutrofil. Sangat kemudian setiap limfosit kemudian jadi limfosit T, jadi limfosit B. Limfosit T kemudian terbagi lagi T helper, T killer. Kemudian limfosit B kemudian terbagi lagi menjadi antigen ini, antigen A, antigen M, dan lain sebagainya. Ternyata sangat dalam sekali Pak, terorganisasi dengan baik sekali. Tujuannya apa Pak? Tujuan keberadaan sel darah putih leukosit tadi adalah untuk mempertahankan tubuh kita. Ini adalah barisan pasukan, mulai dari kalau kita bicara polisi itu kan ada samaptanya, kemudian ada barisan bansernya, kemudian ada reskrimnya. Seperti itu juga di dalam tubuh kita itu ada fungsi-fungsi khusus untuk imunitasnya ada di sel darah putih Pak. Luar biasa Allah menciptakan. Maka darah memiliki sel darah putih. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan tubuh kita dari penyakit. Sama Pak. Ternyata tugas dakwah ini bagi tubuh bukan hanya sekedar kasih makanan Pak. Dakwah inilah yang kemudian membuat kita bisa imun, membuat kita bisa bertahan, membuat tubuh umat Islam ini bisa kebal daripada berbagai penyakit, berbagai macam penyakit yang melanda tubuh umat Islam. Liberalisme, sekularisme, kapitalisme, komunisme, feminisme, isme yang lain itu menyerang tubuh umat Islam. Maka siapa yang bisa membuat tubuh umat Islam ini tetap bisa bertahan? Jawabannya adalah darah. Darah itu adalah dakwah yang senantiasa dijalankan, dakwah yang senantiasa kuat, dakwah yang ada di majelis-majelis seperti ini, dakwah yang bukan hanya ada di majelis-majelis, tetapi juga di berbagai tempat. Bapak Ibu sekalian, darah seperti dakwah. Bapak Ibu sekalian, darah seperti dakwah. Darah itu mengalir Bapak Ibu, mengalir di dalam pembuluh darah. Jadi darah mengalir di pembuluh darah. Tidak boleh kemudian darah itu keluar dari pembuluh darahnya Pak, kecuali sudah sampai target. Kalau keluar dari pembuluh darah itu namanya perdarahan. Jadi jangan sampai kemudian darah itu keluar daripada pipa-pipa, selang-selang pembuluh darah tadi. Karena bahaya kalau sampai darah ini malah keluar daripada pembuluh darahnya. Inilah yang kemudian membahayakan bagi tubuh. Jadi darah tidak boleh keluar dari pipa pembuluh darah tadi. Darah harus senantiasa berada di pembuluh darahnya atau sampai ke targetnya. Maka darah tidak boleh keluar daripada jalanannya. Maka sama, dakwah ini itu disetting berada di dalam jalannya. Maka jangan sampai dakwah keluar daripada jalurnya. Apa jalurnya Pak? Apa jalanannya? Jalanannya ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai kemudian dakwah kemudian akhirnya keluar daripada jalur Pak, menyelisihi sunnah Rasul, tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, tidak sesuai dengan tuntunan. Walaupun namanya dakwah, tetapi kemudian tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, atau kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kisahnya dakwah, tetapi sebenarnya adalah demi jualan dia, demi kepentingan politik dia semata,
demi kepentingan hasrat dia, maka sesungguhnya justru dakwah yang seperti ini malah berbahaya bagi tubuh kita. Yang ada adalah perdarahan, yang ada adalah ini tubuh terancam dengan yang namanya dakwah yang demikian. Maka sebagaimana dakwah, sebagaimana darah tidak boleh keluar daripada jalurnya, maka dakwah juga tidak boleh keluar daripada sunnah Rasulnya. Bapak Ibu, darah seperti dakwah. Darah juga seperti dakwah, Bapak Ibu. Darah ini sifatnya dinamis dan dia harus siap sampai seluruh tubuh, Pak. Jadi jangan sampai kemudian darah ini hanya maunya di daerah perut saja. Wah, nyaman nih di daerah perut saja, karena jauh dari jantung. Atau darah nyamannya aja di kepala aja, nyaman di daerah kepala. Karena boleh, Pak. Darah kada boleh hanya maunya di daerah-daerah tertentu saja, tetapi darah harus siap ke semua tubuh kita. Yang sampai paling ujung sekali, darah harus siap. Sampai yang paling menjijikkan sekalipun, misalnya harus memperdarah daerah pantat misalnya. Wah kada nyaman tuh bau misalnya, itu harus siap. Sampai yang paling jauh, jauhnya harus sampai batis, uyuh sampai batis. Nyaman daerah sini saja. Kada, Pak. Darah harus siap. Sesuai perintah harus sampai ke seluruh tubuh yang paling ujung, yang paling bau, yang paling kada bagus sekalipun harus diperdarahi. Yang mungkin kada disetujui dia. Maka seperti itu juga, Pak. Dakwah itu harus siap sampai perifer, sampai paling ujung, sampai yang mungkin tidak disukai. Dakwah harus siap. Jangan sampai dakwah ini hanya di masjid-masjid saja. Dakwah juga bisa sampai di jalan-jalan. Dakwah juga harusnya sampai ke mereka-mereka yang kemudian di pelosok-pelosok, di desa-desa. Dakwah juga harus sampai di pasar. Dakwah juga harus sampai di berbagai tempat-tempat. Karena kalau tidak sampai, maka daerah tersebut akan mati. Pelosok tersebut akan mati. Dakwah harus sampai sana. Bapak Ibu sekalian, dakwah sama dengan darah. Darah itu memiliki tadi namanya komponen trombosit, komponen keping darah, Pak. Inilah yang menyebabkan kalau pian tegores habis itu berdarah, Pak. Kada lawas kemudian pian bisa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berhenti. Kalau goresannya kecil, setumatnya berhenti. Ajaib, Pak, memang. Apa yang membuat dia bisa menutup seperti itu dengan sendirinya? Jawabannya adalah adanya trombosit atau keping-keping darah. Inilah yang menyebabkan pian terluka akan menutup dengan cepat sendirinya. Kalau ada menutup, habis darah kita. Maka harus siap di dalam darah ada yang namanya keping-keping darah yang kemudian menjaga supaya jangan sampai darah itu keluar jalur, Pak. Maka seperti itu juga, Pak. Di dalam dakwah ini mesti ada komponen-komponen yang menjaga, Pak. Jangan sampai dakwah ini keluar jalur. Harus ada yang mengingatkan. Dakwah bukan kita ini bagus, tetapi harus tetap ada di relnya. Nah, harus ada yang mengingatkan. Di dakwah itu harus ada yang tetap mengawasi, harus ada yang tetap menjagai, mengingatkan. Bujur dakwah, tetapi jangan sampai keluar dari sunnah. Nah, itu trombosit, Pak, tugas yang mengingatkan, yang menjagai jangan sampai terjadi perdarahan tadi. Bapak Ibu, darah sebagaimana dakwah. Darah, Pak, umur darah itu kada lawas, Pak. Umur darah, sel darah merah umurnya berapa? Umurnya 120 hari, sekitar 3 bulan. 3 bulan kemudian mati, Pak. Jadi seharap-harapnya sel darah merah itu ada umurnya dan kemudian akan mati. Sel darah putih lebih cepat, paling-paling seminggu kemudian mati. Trombosit lebih cepat lagi, paling-paling sehari habis itu mati. Sangat cepat sekali umurnya. Sehingga di dalam tubuh itu paham karena darah ini harus mati dan memang ada waktunya mati. Maka harus ada senantiasa yang namanya kaderisasi.
Harus ada kaderisasi di dalam darah. Maka kemudian masing-masing di sum-sum tulang itu kemudian diproduksi sel darah yang baru. Karena perlu menunggu, Pak. Setiap hari diproduksi. Kenapa? Karena setiap hari ada yang mati. Maka setiap hari juga harus ada generasi baru di dalam darah kita. Harus ada generasi terbaik yang kemudian dihasilkan. Maka Pak, darah seperti dakwah. Dakwah juga seperti itu. Dakwah itu harus mengingat ada yang namanya kaderisasi, Pak. Harus ada generasi baru di dalam dakwah. Hari ini kita mungkin terpesona dengan kiai-kiai kita. Wah, harusnya si Din ini berdakwah. Atau kuatnya si Din menempuh dakwah. Dakwah yang terjal, dakwah yang sakit, dakwah yang kadang dibenci, dakwah yang kemudian dicaci. Kadang resikonya di penjara. Wah, luar biasa si Din. Harapnya jangan kalian ingat, Pak. Ketika kita memandang ada seorang sosok ulama, seorang dai, seorang kiai, seorang yang hebat dalam berdakwah, jangan kadang ingat bahwa beliau akan mati, beliau akan berakhir. Maka kita selalu senantiasa menyiapkan generasi berikutnya. Harus ada kaderisasi. Maka jangan lupa di Muhammadiyah ada pemuda Muhammadiyah, ada remaja Muhammadiyah, ada mahasiswa Muhammadiyah. Di masjid jangan lupa ada remaja masjidnya, ada anak-anak masjidnya. Jangan kemudian dipandang sebelah mata. Mereka ini adalah kader. Pian-pian yang hari ini mahara di masjid ada umurnya. Maka siapkan yang halus-halus juga buat mahara di masjid. Yang kemudian diusir kata-kata halus hanya gara-gara gerucap. Karena dialah kader-kader di sini. Kader-kader yang mungkin 30 tahun lagi mereka lah yang jangan sampai mereka kemudian berada di luar masjid. Tapi mereka lah yang kemudian akan menghadap masjid ini. Bapak Ibu sekalian, dakwah perlu kaderisasi sebagaimana darah perlu kaderisasi. Bapak Ibu sekalian, darah perlu senantiasa beredar, tidak boleh sama sekali berhenti. Kalau dia berhenti, maka akan mati. Maka tidak boleh kemudian darah ini ada sifatnya statis atau beku di suatu tempat. Pak, kalau sampai sebentar saja di suatu tempat itu kemudian ada memandang, maka darah itu beku, Pak. Darah itu beku. Maka karena boleh memandang, harus senantiasa mengalir terus. Karena boleh berhenti, Pak. Karena boleh kemudian istirahat dulu. Karena boleh, Pak, ternyata, Pak. Yang namanya darah sifatnya adalah berjalan terus. Kalau sampai berhenti sebentar saja, darah itu kemudian menggumpal, kemudian bisa menyebabkan kerusakan. Malah ini kemudian menghalang-halangi darah yang lain. Maka dakwah juga demikian, seperti itu juga. Maka dakwah tidak boleh sama sekali ada yang namanya istirahat, Pak. Jangan sampai dakwah itu kemudian kita uyuh nih, kita beristirahat. Ternyata nggak boleh. Dakwah itu senantiasa harus hidup. Dakwah senantiasa harus berjalan. Karena boleh kemudian ada yang namanya lelah dan ada yang namanya capek, ada yang namanya berhenti istirahat dari dakwah. Karena kalau ada kata-kata itu sebentar saja, maka akan mati, akan menggumpal yang namanya dakwah itu. Maka dakwah kalau boleh kita meniatkan yang namanya dakwah. Dia dulu datang dari kita. Yang namanya dakwah ini yang kita jalankan sama-sama ini kada boleh menggumpal, kada boleh berhenti walaupun beberapa detik. Menggumpal beberapa detik mati. Bapak Ibu sekalian, kemudian darah sama dengan dakwah, Pak. Darah ini bagus. Ternyata darah ini vital mana, Pak? Darah ini penting sekali bagi tubuh kita. Luar biasa pentingnya. Saking pentingnya kalau misalnya darah ini ke dada, darah ini berhenti, maka kemudian akan mati. Tetapi Pak, ternyata darah ini kada disetujui. Ada orang melihat darah yang sampai jijik, Pak. Ada orang takutan melihat darah sampai siup gara-gara melihat darah. Padahal kada sadar kayaknya bahwa dia itu penting sekali. Dia punya darah dan darah itu penting sekali bagi tubuh dia. Tetapi darah kemudian malah dimusuhi oleh dia. Darah itu kemudian ada yang siup gara-gara melihat darah. Bukankah darah ini yang kemudian membuat dia bisa hidup, membuat dia bisa bertahan seperti saat ini? Tapi kemudian kenapa dia bisa siup melihat darah? Kenapa dia kemudian melihat ada genangan darah kemudian ketakutan sekali?
Ternyata Bapak Ibu sekalian, sama. Darah dengan dakwah itu mirip sekali. Dakwah ini ternyata vital sekali. Yang membuat tubuh umat Islam ini bisa hidup, ini adalah dakwah tadi. Tapi ternyata banyak orang yang jijik dengan dakwah. Banyak orang yang kemudian takut dengan dakwah. Banyak orang yang menganggap dakwah ini berbahaya. Padahal dakwah inilah yang membuat umat Islam ini bisa hidup. Maka kalau seperti itu, yang namanya darah jangan kemudian meraju, Pak. Gara-gara orang kada setuju dengan darah kemudian meraju, aku akui aja, nggak boleh. Sama, dakwah juga jangan meraju hanya gara-gara orang kada setuju dengan dakwah, Pak. Jadi wajar kalau dakwah itu dicaci maki, dakwah itu diolok-olok, dakwah itu kemudian dibenci, itu wajar karena darah juga kayak itu, Pak. Tapi juga yang kada wajar adalah kemudian gara-gara diolok-olok, gara-gara dicaci maki, gara-gara dicap teroris, gara-gara dicap fundamentalis, gara-gara dicap macam-macam, kemudian dakwah kemudian meraju. Apa dia berdakwah? Kenapa? Disambati macam-macam. Ingat, Pak, darah juga kayak itu, Pak. Dan kemudian darah tidak kehilangan kemuliaannya gara-gara kemudian orang siup gara-gara melihat darah. Darah tidak kemudian kehilangan kemuliaannya gara-gara orang kemudian jijik dan takutan melihat darah. Sama, dakwah tidak kehilangan kemuliaannya gara-gara disambati teroris, gara-gara disambati fundamentalis, gara-gara disambati garis keras, gara-gara disambati ini kada bagus, dan lain sebagainya. Darah seperti dakwah. Bapak Ibu sekalian, terakhir, ternyata tadi komponen dari darah supaya bisa mengalir itu perlu adanya energi, Pak. Perlu adanya energi. Kalau hanya sekedar mengandalkan ada jalanan saja, kemudian meluncur gitu aja, mungkin aja, Pak. Nah, darah ini dari atas meluncur begitu aja, tapi kada kuat meluncurnya dia. Maka darah ini perlu adanya energi. Energinya apa? Namanya pompa. Allah kemudian menyiapkan pompa yang luar biasa kuat, Pak. Namanya jantung. Jantung ini kuat banget, Pak. Kuat mulai dari pian berada di dalam rahim sampai 60 tahun umur pian, sampai 70 tahun umur pian. Ini senantiasa pompa dan konsisten, Pak, pompanya, Pak. Karena ada yang kolek-kolek 10 kali aja dalam 1 menit, kada boleh, Pak. Dia harus konsisten 60 sampai 100 kali per menit memompa. Segitu, Pak. Kada boleh kemudian hanya kolek 30 kali aja, 20 kali aja, kada boleh. Dia harus 60 sampai 100 kali dan harus kuat. Kada boleh. Karena kalau kada kuat, kada sampai ke batis. Kalau kada kuat, kada kalau mengalir balik, Pak. Maka pompa ini harus senantiasa kuat. Jadi darah ini energinya harus kuat. Maka dakwah ini juga energinya harus kuat, Pak. Pompaannya harus kuat, Pak. Karena kalau kemudian pompaannya lemah, maka dakwah ini, Pak, kalau sampai pompaan darah ini lemah, maka inilah yang kemudian yang terjadi, manusia kemudian mengalami yang namanya shock. Shock itu terbaring kaku di rumah sakit. Karena kalau berdiri, Pak, kenapa? Tensinya sangat rendah. Tensinya 60/50 aja atau 80/30 misalnya. Karena kalau berdiri, Pak, jangan harap bisa berjalan, jangan harap bisa buka. Lama awalnya. Kenapa? Pompaannya lama. Maka seperti itu juga, Pak. Dakwah ini kada boleh lama, Pak. Dakwah ini harus kuat. Dakwah ini harus senantiasa kemudian kuat pompanya. Karena kalau lama, maka dia tidak akan bisa membangkitkan tubuh umat Islam ini. Maka pompaan yang paling kuat mestinya adalah bukan hanya kita yang lemah ini, tetapi perlu yang namanya negara. Negaralah yang paling memiliki modal, negaralah yang memiliki kekuatan untuk bisa mendukung dakwah ini. Bukan hanya sekedar memfasilitasi saja, tetapi dia komponen utama dalam dakwah ini. Maka dakwah sebagaimana darah terakhir, dakwah itu perlu kekuatan besar. Kalau lemah, maka dia hanya akan menghasilkan, tetap mempertahankan hidup, tetapi tidak bisa kuat dan tidak bisa bangkit. Maka dakwah perlu negara. Dakwah perlu kekuatan besar, dan kekuatan besar itu adalah negara. Maka negara inilah yang harusnya menjadi petugas dakwah utama di dalam tubuh umat Islam. Ada Allah yang majma'in, belum mohon maaf kalau ada kesalahan dan hilang.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, stop.